Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope all of you in good condition and in good mood. Welcome to the English lesson. Let's we start study together and discuss it vigorously. Nah, diskusi kita kali ini adalah tentang simple past tense atau kalimat dalam bentuk lampau. Nah, merupakan kelanjutan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu tanpa kata kerja, tetapi menggunakan to be, was, dan were. Nah, kali ini kita akan mempelajari simple past tense yang menggunakan kata kerja. Sehingga dia menggunakan bantu kata kerja tertentu. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita learning objeknya ada dua. Yang pertama, Ananda mampu mengidentifikasi fungsi sosialnya, struktur teks dan unsur kebahasaannya dalam kalimat bentuk lampau. Tujuan pembelajaran yang kedua, the second learning object, Ananda dapat membuat kalimat negatif, positif, dan tanya dalam bentuk lampau. Nah, itu dia tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. You must be master. Nah, bagaimana kita akan menentukan kalimat bentuk lampau? Nah, kalimat bentuk lampau yang menggunakan kata kerja, nah dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja ini ada yang regular verb, kata kerja beraturan, ada juga kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ini adalah Ibu pilihkan beberapa contoh kata kerja yang beraturan. Penambahannya cukup ditambah ed saja. Teach, played, studied, dan was. Tentu saja masih ada kata kerja yang lainnya yang bisa kamu lihat di kamus atau di sumber-sumber lainnya. Kemudian ada kata kerja kedua atau kata kerja bentuk lampau yang irregular atau yang tidak beraturan yang digunakan dalam kata kerja dalam kalimat bentuk lampau. Contohnya di sebelah kanan, verb 2-nya, gone, wrote, did, sang, saw, bought. Nah, ini beberapa contoh perubahan dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua. Go, gone, write, wrote, do, did, sing, sang, see, saw, buy, bought. Nah, kata kerja ini perubahannya sangat berbeda. Jadi harus kalian hafalkan. Dan tidak hanya ini saja, masih ada kata kerja yang lainnya yang termasuk dalam irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kalian bisa menambahkan dari sumber-sumber lain atau dari kamus, dari daftar kata kerja yang ada. Nah, baiklah Ananda sekalian, itu tadi kata kerja yang dipakai. Ada kata kerja yang beraturan, ada juga kata kerja yang tidak beraturan. Jadi perubahannya harus kalian ketahui. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, di dalam kalimat positif ini, positive sentence, rumusnya adalah subjek ditambah kata kerja kedua. Subjek ditambah kata kerja kedua. Kita lihat contoh pertama. My nephew studied English seriously last night. Keponakan saya sudah belajar bahasa Inggris dengan serius tadi malam. Studied adalah kata kerja yang beraturan. Contoh kalimat yang kedua. My grandparents went to the village last week. Kakek dan nenek saya pergi ke desa minggu yang lalu. Ya, when adalah bentuk lampau dari go. Nah, itu adalah dua contoh dalam kalimat positif. Ya. Jadi kita tinggal merubah kata kerjanya saja. Kata kerja yang dipakai adalah bentuk lampau. Karena kita tahu kata keterangannya adalah kata keterangan bentuk lampau. Last night, last week. Ya, masih ada kata keterangan lainnya yang menyatakan bentuk lampau. Tentunya harus kalian ingat dan harus kalian hafalkan. Kita lanjutkan negative sentences.
Nah, kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif ini, kamu akan melihat perubahan pada kalimat yang dibuat. Perhatikan, kata kerjanya atau verbnya menjadi bentuk dasar atau bentuk pertama. Jadi kata kerjanya kembali ke bentuk pertama ya. Ajeng didn't buy many books yesterday. Contoh yang kedua, Hisam and Ajeng didn't play futsal last night. Nah, jadi apa yang harus kita tambahkan untuk kalimat negatif? Adalah bantu kata kerja did not atau didn't. Kemudian perlu diingat, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Jadi bukan kata kerja kedua lagi. Setelah ada did, didn't atau did, maka kata kerja kembali ke bentuk dasar. Sampai di sini dipahami? Ananda sekalian, untuk membuat kalimat negatif, setelah subjek tambahkan kata didn't dan kata kerja kembali ke bentuk pertama. Ajeng didn't buy many books yesterday. Ajeng tidak membeli banyak buku kemarin. Hisam and Ajeng didn't play futsal last night. Hisam dan Ajeng tidak bermain futsal tadi malam. Nah, mari kita lanjutkan untuk kalimat yang terakhir, yaitu kalimat interrogative sentences. Kalimat bentuk tanya. Nah, kalimat bentuk tanya ini kita perhatikan kata kerjanya juga kembali ke bentuk dasar. Sebab apa? Did-nya sudah kita pindahkan ke depan. Did they play together a week ago? No, they do not. Did my uncle teach the students yesterday? Yes, he did. Nah, untuk pembentukan kalimat tanya, sangat simpel sekali. Pindahkan bantu kata kerja did di awal kalimat. Jadi pengertiannya menjadi, apakah mereka bermain bersama minggu lalu? Tidak. Contoh yang kedua, apakah paman saya mengajar bahasa Inggris kemarin? Ya. Nah, did di situ kembali berfungsi sebagai kata tanya. Nah, itulah ketiga contoh dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada tugas past tense. Nah, ini tugas untuk kalian. Choose underline the correct words in brackets. Pilihlah atau kalian garis bawahi kata yang benar di dalam kurung. Ya. To be lampau mana yang benar? Untuk nomor 1 dan 2. Nomor 3, kata kerja mana yang benar? Nomor 4, bantu kata kerja yang mana yang benar. Dan nomor 5, kata kerja mana yang benar yang dipakai. Nah, semua tugas ini merupakan tugas yang menyatakan kalimat dalam bentuk lampau. Ibu harap kalian semua bisa menjawab semua pertanyaan ini dengan melihat video di atas tadi. Silahkan terus mengulangi videonya dan kalian pasti bisa dengan belajar cermat dan seksama. See you later my kind students. Bye-bye.